Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 rangkaian mata kuliah rangkaian elektrik kelas RD, dan di sini kami akan memaparkan materi tentang singularity function atau fungsi singularitas. Sebelumnya, dalam kelompok ini terdapat Anissa Nurul Putri, Vina Astrilia, dan saya sendiri Cindy Alvina. Dan untuk membahas selanjutnya yaitu mungkin saya akan memaparkan sedikit tentang fungsi singularitas. Untuk fungsi singularitas sendiri itu biasa juga disebut sebagai beralih fungsi, di mana fungsi ini sangat berguna dalam analisis sirkuit. Nah, fungsi ini juga sangat berfungsi untuk perkiraan yang baik untuk sinyal switching yang muncul di sirkuit dengan operasi switching. Dan fungsi ini juga sangat membantu dalam deskripsi yang rapi dan ringkas dari beberapa fenomena sirkuit, terutama fungsi respons, langkah dari RC atau RL sirkuit yang akan dibahas di bagian selanjutnya menurut definisi. Dan untuk pembahasan selanjutnya yaitu kita akan mengarah kepada 3 fungsi singularitas yang paling banyak digunakan dalam analisis rangkaian. Dan terdapat 3 langkah atau 3 unit. Yang pertama yaitu ada unit step, yang kedua unit impulse, dan yang ketiga yaitu unit rem. Dan untuk pembahasan selanjutnya yaitu unit step akan dipaparkan oleh Anissa Nurul Putri. Kepada Anissa Nurul Putri, waktu dan tempat kami persilakan. Izin perkenalkan diri, nama saya Anissa Nurul Putri, NIM 119130056. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi unit step atau UT. Fungsi unit step adalah 0 untuk nilai negatif 1 dan 1 untuk nilai positif T. Dalam istilah matematikanya, UT sama dengan 0 dan 1, di mana jika T kurang dari 0, maka hasilnya itu 0, dan T lebih dari 0, maka hasilnya 1. Fungsi unit step ini tidak terdefinisi ketika T sama dengan 0, di mana ia bisa berubah secara tiba-tiba dari 0 ke 1. Dia juga tidak terdimensi seperti fungsi matematika lainnya, kayak sinus dan kosinus. Terus pada gambar di samping yang 7.23 itu menggambarkan fungsi langkah satuan jika perubahan mendadak terjadi, di mana alih-alih fungsi unit langkah menjadi U T dikurang T0 sama dengan 0,1. Jika T kurang dari T0 maka nilainya 0, dan T lebih dari T0 maka nilainya 1. Yang sama dengan mengatakan bahwa UT ditunda selama 10 ditunda T0 detik, yang sama dengan mengatakan bahwa ditunda beberapa detik, seperti yang ditunjukkan pada gambar 7.24 di sebelah kiri. Untuk mendapatkan persamaan 7.25 dari persamaan 7.24, kita cukup mengganti setiap T dengan T dikurang T0 jika perubahan pada T sama dengan minus T0 unit step menjadi seperti rumus yang 7.26 menjadi UT dikurang T0. Jika T kurang dari minus T0 maka hasilnya 0, dan T lebih dari min T0 maka hasil nilainya adalah 1, yang artinya UT-nya itu maju dengan T0 detik, seperti yang ditunjukkan pada gambar 7.24. Di situ kita menggunakan fungsi langkah untuk mewakili perubahan tiba-tiba dalam tegangan atau arus. Perubahan itu yang terjadi biasanya itu di sirkuit sistem kontrol dan komputer digital.
Sebagai contoh tegangannya ada di rumus 7.27 atau bisa juga dinyatakan dalam fungsi unit step-nya sebagai UT sama dengan V0 U tanda kurung T dikurang T0. Sekian dari saya untuk penjelasan dari unit step. Dilanjutkan oleh Vina. Baik, perkenalkan nama saya Vina Aprilia, NIM 11913110014. Baik, saya akan menjelaskan mengenai unit impulse function, yaitu delta T bernilai 0 di semua tempat, kecuali di saat T sama dengan 0, di mana T tidak ditentukan. Arus dan tegangan impuls terjadi di rangkaian listrik sebagai akibat dari operasi switching atau sumber impulsif meskipun fungsi impuls unit tidak dapat diketahui secara fisik, seperti sumber ideal, resistor ideal, dan lain-lain. Ini adalah alat matematika yang sangat berguna. Impuls unit dapat dianggap sebagai kejutan yang diterapkan atau dihasilkan. Ini dapat divisualisasikan sebagai denyut nadi atau durasi yang sangat singkat dari luas unit. Ini dapat didefinisikan secara matematis sebagai integral 0 dari kiri ke kanan, delta T diintegralkan terhadap T sama dengan 1, di mana menunjukkan waktu tepat sebelum dan waktu setelah, seperti gambar 727. Luas satuan dikenal sebagai kekuatan fungsi impuls ketika fungsi impuls memiliki kekuatan selain kesatuan. Luas impuls sama dengan kekuatannya. Misalnya, fungsi impuls memiliki luas 10 seperti gambar 72.8, menunjukkan fungsi impuls, dan untuk menggambarkan bagaimana fungsi impuls mempengaruhi fungsi lain, maka akan didefinisikan dengan persamaan integral A ke B terhadap fungsi T, delta T min T0 diintegralkan terhadap T. Di mana A kecil dari T0 kecil dari B. Di saat delta T min T0 sama dengan 0, kecuali di saat T sama dengan T0. Seperti pada persamaan berikut. Integral A ke B fungsi T terhadap fungsi T delta T min T0 diintegralkan terhadap T sama dengan integral A ke B fungsi T0 delta T min T0 diintegralkan terhadap T sama dengan fungsi T0 integral A ke B delta T min T0 diintegralkan terhadap dt sama dengan fungsi T0. Ini menunjukkan bahwa ketika suatu fungsi diintegrasikan dengan fungsi impuls, kita memperoleh nilai fungsi pada titik di mana impuls terjadi. Ini adalah properti yang sangat berguna dari fungsi impuls yang dikenal sebagai properti pengambilan sampel atau penyaringan. Pada kasus khusus seperti pada persamaan 7.31 adalah kemudian menjadi seperti persamaan 7.32, yaitu integral A ke B fungsi T delta T dikurang T0 diintegralkan terhadap T menjadi F fungsi T0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cindy Alvina. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Cindy Alvina, NIM 119130060.
Oke. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang unit rem, di mana yang pertama akan saya paparkan untuk fungsi dari unit rem ini sendiri adalah 0 untuk nilai negatif T dan memiliki kemiringan satuan untuk nilai positif T. Nah, bagaimana cara mengintegrasikannya untuk hasil fungsi unit step ini pada fungsi rem untuk RT dapat kita tulis atau kita buat persamaan RT sama dengan integral dari min X ke T, di mana U dikali lambda diintegralkan terhadap lambda sama dengan TU dikali T. Dan RT sama dengan jika T kurang dari sama dengan 0, maka hasilnya 0, dan T jika T lebih dari sama dengan 0, maka hasilnya T. Dan selanjutnya dapat kita lihat dari gambar 7.29. Oke. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan bahwa fungsi rem unit ini secara umumnya. Gimana, bisa kita lanjut nggak? Lanjut ya. Lanjut aja. Oke. Tadi sampai mungkin dari gambar 7.29 ya. Oke. Mungkin bisa saya ulang untuk kita lihat dari gambar 7.29 itu menunjukkan bahwa fungsi rem ini secara umum adalah fungsi yang berubah dengan lalu yang konstan, di mana fungsi rem ini mungkin tertunda atau mau seperti yang ditunjukkan pada gambar 7.30. Dan untuk fungsi rem ini sendiri dapat kita fungsi rem unit tertunda ini dapat kita tulis dengan menggunakan persamaan RT R dalam kurung T min T0 sama dengan jika T kurang dari sama dengan T0, maka hasilnya alfa, dan jika T lebih dari sama dengan T0, maka hasilnya T min T0. Dan untuk fungsi rem unit lanjutannya dapat kita buat dengan persamaan R dalam kurung T plus T0 sama dengan jika T kurang dari sama dengan min T0, maka hasilnya ada alfa, dan jika T lebih dari sama dengan min T0, maka hasilnya T plus T0. Dan dapat kita ingat bahwa dari ketiga fungsi singularitas untuk impuls, step, dan rem terkait dengan diferensiasi dalam fungsi T sama dengan du dikali T per dt, dan untuk ut sama dengan dr per T, dr dikali T per dt. Nah, selanjutnya yaitu dapat juga kita diferensiasi dengan integrasi sebagai ut sama dengan integral dari min x, integral dari min x ke T dengan delta dikali lambda diintegralkan terhadap lambda, dan RT sama dengan integral dari X ke T, min X ke T, di mana U dikali lambda diintegralkan terhadap lambda. Oke, mungkin sekian dari pembahasan yang kami dapat paparkan tentang fungsi singularitas dan tentang unit rem, unit impuls, dan unit step. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika ada kesalahan kami mohon ampun. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.